Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan memberikan tawaran renungan dengan tema kita, siap sedia menjadi utusannya. Siap sedia menjadi utusannya. Ini diinspirasikan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 14, ayat 25-33. Lukas bab 14 ayat 25-33. Baik, saya akan bacakan sebentar, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan ini memberi inspirasi dalam tema kita, siap sedia menjadi utusannya. Nah, tadi ada kata-kata sabda Yesus ketika banyak orang mengikuti. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudari laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Siap enggak untuk melaksanakan sabda Tuhan hari ini? Bahkan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan itu disimpulkan oleh Yesus di ayat yang terakhir. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita perhatikan bacaan-bacaan minggu ini, Yesus dalam pengajarannya itu memberikan satu gambaran atau perumpamaan. Dan ini tidak bisa langsung apa yang disabdakan, dikatakan Yesus itu kita terima secara harafiah. Ya nggak mungkin ya Yesus yang memberikan hukum kasih kepada kita, cintailah sesamamu manusia seperti diri sendiri, mosok hari ini bertolak belakang. Yesus minta supaya kalau orang yang datang kepadaku tidak membenci bapak ibu, keluarganya, bahkan nyawanya sendiri, tidak bisa menjadi muridku. Apa benar? Ya, saya rasa bukan itu maksudnya. Jadi
Maksudnya bukan lalu kok bertolak belakang apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang hari ini disabdakan. Maksudnya adalah di sini Yesus mau mengajak kita semua untuk menjadi muridnya itu harus bersikap radikal. Nggak bisa kita itu setengah-setengah. Atau seringkali kita meragukan gitu. Jadi ikut Yesus itu pilihan yang radikal. Dituntut untuk berani melepaskan apa dan siapa yang paling berharga di mata kita. Itu. Dan ini mungkin yang seringkali nanti Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati masing-masing. Dan ini pernah saya alami ketika saya mau mengikut Yesus secara khusus ya, tidak hanya menjadi orang Katolik. Tidak hanya menjadi orang Katolik, tapi aku mau ikut Yesus menjadi imamnya secara khusus. Saya sudah bekerja, ya waktu itu sudah bekerja 4 tahun, lalu saya memutuskan saya mau ikut Yesus. Apa reaksi keluarga? Pertama-tama reaksi saya sendiri awalnya ya ragu-ragu, bisa enggak ya? Saya untuk melepaskan pekerjaan, saya melepaskan relasi dengan teman-teman saya, kenyamanan saya selama ini, bekerja 4 tahun. Setelah melewati berbagai bimbingan, lalu bisa memutuskan, oke, saya mau, ya, Yesus aku siap untuk mengikutimu. Lalu saya menyampaikan keinginan ini kepada orang tua. Ternyata reaksinya macam-macam, tidak begitu saja, oh ya, merestui, pasti Bapak Ibu juga begitu, lebih-lebih ibu. Ya, ibu itu ketika melepas putranya atau anak cowoknya ini nggak mudah, gitu. Ada banyak ketakutan-ketakutan, ya. Aduh nanti misalnya ibu saya dulu ketika saya, Mak saya mau ini ya, saya mau jadi Romo, mau masuk seminari. Lalu, waduh nanti gimana kalau aku kangen? Terus, waduh nanti gimana kamu jauh, nanti ditugaskan ke sana ke sini, nggak bisa pulang, gitu. Itu ketakutan-ketakutan manusiawi yang dialami oleh ibu saya waktu itu. Kalau bapak saya malah sebaliknya. Padahal bapak saya menjadi murid Yesus itu belakangan malahan. Ya, ketika kami ibu lalu anak-anak sudah menjadi Katolik, baru dalam perjalanan saya SMP, bapak saya baru menjadi Katolik. Itu malah ketika saya menyampaikan, Pak, saya mau masuk seminari, nanti mau jadi pastor. Oh ya, terserah kalau kamu sudah menjadi niat kamu. Nah ini beda sama ibu saya yang baptisnya udah lebih dulu. Ya, ada ketakutan-ketakutan manusiawi. Itu. Lalu dalam perjalanan ya sudahlah, ibu saya juga harus minta dukungan pada kakak saya. Coba saya hubungin kakak saya supaya membantu meyakinkan saya ke ibu saya. Apa jawaban kakak saya? Kakak saya mengatakan malah begini, An, kamu tahu nggak Bapak Ibu orang tua itu siapa? Dia adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, kalau wakil Tuhan di dunia aja tidak merestui kamu, nggak menyetujui kamu untuk masuk seminari, itu artinya ya Tuhan juga tidak merestui kamu. Karena Tuhan yang nampak itu dalam diri orang tua. Nah, di situ yang saya jadi kaget gitu. Lalu saya menjadi ada keraguan-raguan lagi gitu. Bener nggak nih? Bener nggak kok kakak saya mengatakan begitu? Belum lagi saudara saya yang muslim, kakak saya yang muslim mengatakan, An, kamu tahu nggak kalau kamu itu masuk seminari nanti jadi pastor, nggak menikah itu melanggar kodrat Tuhan. Nah, itu juga menjadi banyak jadi yang akhirnya awalnya saya udah benar-benar udahlah saya mau meninggalkan pekerjaan saya udah cukuplah jam 4 tahun. Saya udah bisa menghidupi saya sendiri gitu. Untuk panggilan Tuhan. Ternyata reaksi dari orang-orang terdekat, keluarga saya aja seperti itu gitu, belum sepenuhnya mendukung. Namun satu hal yang menjadi keyakinan kepercayaan saya gitu. Jadi sabda Tuhan hari ini itu juga mau mengajak kita untuk bagaimana sih kita, benar nggak sih saya ikut Yesus itu, atau hanya ikut-ikutan orang, atau hanya setengah-setengah, atau benar ini menjadi tekad bulat saya sehingga saya nggak terikat dengan hal-hal yang tadi. Ya, hal-hal yang duniawi itu. Akhirnya berkat bimbingan, berkat saya doa,
kemudian saya juga mohon pemurnian, saya berdoa kepada Bunda Maria. Akhirnya dengan tekad saya itu, kemudian saya menyampaikan kembali setelah beberapa bulan kemudian kepada ibu saya, "Mak, gimana Mak? Boleh nggak nih? Serius nih, saya mau masuk seminari nih, rencananya tahun ini," sama gitu. Terus jawaban ibu saya, mama saya kan gini, "Ya sudahan, kalau kamu memang sudah niat, ya kamu serius. Kalau mau jadi romo," gitu. Nah, terus dari situ, ketika saya kembali, saya kan kerja di Semarang waktu itu, lalu saya kembali ke kosan saya. Justru di situ saya mulai mengolah kembali, aduh, Bapak Ibu semuanya udah oke nih. Kok ada keraguan lagi dalam diri saya gitu. Saya harus meninggalkan ini itu. Aduh, ini lagi, padahal saat itu saya lagi benar-benar mengembangkan hobi saya. Saya lagi senang waktu itu kan, saya dari latar belakang suka seni gitu ya, seni, tari, lalu olahraga, senam seperti itu lagi ngetren-ngetrennya dulu di Semarang gitu. Saya ikut les, ikut kursus macam-macam gitu untuk bisa mengikuti itu. Waduh, saya harus meninggalkan itu, padahal waktu itu banyak tawaran-tawaran dengan klub saya, grup saya ikut di sebuah grup pagelaran gitu ya, pagelaran tari atau studio lah gitu kalau istilahnya zaman dulu itu, modern dance gitu. Saya ikut di sana, saya pernah menjadi penari latar bersama teman-teman untuk banyak tawaran-tawaran waktu itu. Nah, dari situ lalu menjadi tanda tanya besar lagi saya, bisa nggak ya saya meninggalkan ini? Bisa nggak ya gitu. Lalu bahkan teman-teman kos saya yang tidak Katolik itu juga mereka langsung pesan, "Awas ya An, kalau kamu nanti jadi pastor kamu nggak nikah, saya nggak mau lagi jadi teman kamu." Ada yang seperti itu. Gitu. Akhirnya ya sudahlah, saya ini panggilan hidup saya ingin memutuskan dan orang tua sudah merestui, maka sekarang tinggal ketok palunya di saya. Saya meskipun ada banyak tantangan-tantangan gitu, udahlah saya nggak ngasih tahu. Akhirnya benar, saya memutuskan oke, saya mendaftar di seminari di Keuskupan Agung Jakarta, meninggalkan murid-murid saya yang saya ajar selama 4 tahun, meninggalkan teman-teman, Bapak Ibu guru, karyawan di SMA di Semarang, di Kebon Dalem Semarang, kemudian teman-teman alumni sekolah saya dulu, kuliah saya dulu gitu ya. Nggak ada yang saya kasih tahu kalau saya masuk seminari. Saya hanya bilang saya pindah di Gonzaga, Jakarta gitu saja. Dan dari situ akhirnya ya sudah, saya benar-benar mengikuti pembinaan di seminari, meskipun ya mengalami kekagetan juga. Oh, saya udah kerja, saya udah bisa begini, harus hidup bersama dengan istilahnya adik-adik saya atau ponakan-ponakan saya di seminari gitu. Itu yang awalnya menjadi berat bagi saya. Tapi ketika saya, ya Tuhan, aku mau dengan siap sedia mengikuti Engkau. Maka itulah yang saya garis bawahi. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu maksudnya itu. Dan juga yang tidak membenci bapak ibunya itu bukan dalam arti yang harafiah, saya harus membenci bapak ibu, tidak. Tapi bagaimana aku menomorsatukan Tuhan yang memanggil saya itu. Bahkan sekarang dampaknya justru ketika saya masuk seminari, menjadi imam, itu justru relasi dengan keluarga semakin dekat. Saya semakin banyak yang tadinya meninggalkan orang tua, saudara-saudara, menjadi banyak saudara, di mana setiap kali saya diberi tugas perutusan oleh Tuhan melalui Bapak Uskup ke suatu paroki ataupun tempat, di situ saya menemukan keluarga-keluarga dan saudara-saudara saya. Disitulah maka kesiapsediaan itu yang dituntut untuk menjadi murid-murid Yesus. Itu, jadi kita harus siap sedia, yang bahkan nyawa kita, artinya aku ya mau untuk mengesampingkan apa yang menjadi kenyamanan saya, kenikmatan saya yang selama ini gitu, untuk bisa mengikuti Yesus. Itu kurang lebih Bapak Ibu yang
yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan dari Sabda Tuhan hari ini yang mengajak kita untuk siap sedia menjadi utusannya itu. Maka ya benar, Bapak Ibu bisa lihat dalam praktek mungkin dalam persoalan yang lain bisa membenci Bapak Ibunya ikut Yesus itu yang kadangkala seperti itu, bahkan kita dikucilkan, kita jadi relasi dengan keluarga jadi nggak baik karena apa? Aku ikut Yesus gitu. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya ketika ikut Yesus pasti pada saatnya nanti relasi kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman-teman kita justru akan semakin dipererat relasinya. Karena apa? Saya waktu itu juga ketika habisan lalu misa perdana di rumah, saya minta maaf kepada Bapak Ibu saya karena saya tidak menuruti apa yang menjadi kemauan Bapak Ibu. Bapak saya, kakak-kakak saya semua anggota TNI. Jadi harapannya orang tua saya juga masuk menjadi anggota TNI. Maka saya waktu itu minta maaf Bapak Ibu karena saya tidak bisa menjadi tentara seperti kakak-kakak semuanya. Tapi saya sekarang resmi menjadi tentara Kristus. Saya mengatakan itu. Jadi minta maaf pada Bapak Ibu, Bapak Mama saya waktu itu 2006 ketika saya ditabiskan menjadi imam. Dan sekarang sudah 2020 itu tahun ke-14 menjadi imamnya. Dan banyak berkat, banyak rahmat yang saya terima ketika saya tadi melepaskan diri dari segala yang menjadi milik saya itu, sehingga saya siap sedia untuk menjadi utusannya. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajak untuk melepaskan diri dari segala yang kita miliki itu, lepas bebas sifatnya, bahwa ada barang ataupun mungkin keluarga, siapapun yang kita cintai itu adalah sarana kita untuk mengabdi melayani Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita melepaskan, justru kita tidak meninggalkan atau tidak menghilangkan itu, justru semakin erat relasi kita dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kita lepaskan itu, justru kita menjadi semakin dapat menghayati makna mengikuti Yesus itu dengan yang sikap radikal, melepaskan segala sesuatu itu demi Tuhan Yesus yang kita ikuti. Itu Bapak Ibu, semoga kita semua diberi berkat dan sabda Tuhan hari ini memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan. Ya, waktunya masih banyak. Kami persilakan untuk teman-teman yang masih penasaran dengan Romo kita ini ternyata penari latar, Mo. Aduh, saya baru tahu. Latar belakang halaman. Dance dan mau jadi TNI nggak jadi. Aduh, luar biasa ya. Mungkin ada yang mau nanya? Kami persilakan di-unmute aja, boleh. Jangan malu-malu, nanti kalau saya banyak tanya kan sayang gitu loh. Harus berbagi. Di reaction aja yang mau tanya begini. Nah, angkat tangannya. Oh, oke. Siapa? Cuman tadi ada di chat, mau katanya gini. Apa tuh? Apalagi kalau anak tunggal atau anak cowok satu-satunya. Ini kayaknya ada yang tadi di chat ya, sementara Romo lagi ini, ada yang ngomong seperti itu katanya. Mungkin orang tua yang kalau punya anak cuma satu-satunya gitu. Oke, baik. Ini saya jawab ya. Jadi dulu memang zaman dulu nih, zaman sebelum Konsili Vatikan kedua itu kalau anak tunggal atau anak satu-satunya cowok memang tidak boleh masuk biara. Itu dulu nggak boleh. Tapi dalam perjalanan dengan keterbukaan ya lepas bebas nggak apa-apa. Justru paling tidak refleksi saya ini yang dulu saya menjelaskan ke ibu saya. Jadi menjelaskan ibu saya ketika ibu saya begini mengatakan,
Jadi keluarga saya ini anak cowoknya 4, anak ceweknya 4. Yang cowok semuanya menjadi tentara. Kecuali saya. Bapak saya tentara. Kemudian ibu saya kan mengatakan begini, kalau kamu jadi masuk seminari, jadi pastor, nanti ibu gimana kalau kangen, mama gimana? Gitu. Itu sangat manusiawi. Lalu saya jawabnya manusiawi juga. Bu, tahu nggak? Saya bilang itu, Mak, tahu nggak? Kakak-kakak, Mas dan Mbak semua berkeluarga kan. Sekarang seandainya mama kangen atau berita buruknya, mama sakit. Kira-kira siapa yang akan datang lebih dulu? Saya bilang gitu. Karena Mas, Mbak semuanya tidak satu kota dengan mama dan bapak di rumah. Ada yang jauh, ada yang di Kalimantan, ada yang di Surabaya, saya bilang gitu. Ada yang di Jakarta. Dan mereka punya keluarga, punya anak. Mereka bekerja. Kalau mama sakit dan butuh harus pulang, mereka punya tanggungan juga. Mereka harus mikir pesawatnya. Belum lagi kalau anak istrinya mau ikut, saya bilang gitu. Beda sama saya kalau saya masuk seminari, saya jadi romo nih. Saya dengar ibu sakit, saya langsung bisa terbang. Udah, saya langsung komunikasi sama pastor rekan saya tugas. Saya akan langsung bisa nengokin ibu. Saya mengatakan itu. Nah, ibu pilih yang mana? Saya bilang gitu. Jadi boleh nggak saya masuk seminari? Saya bilang gitu. Ya, jadi karena kan alasan ibu manusiawi sekali kan. Saya juga menjawab dengan yang manusiawi sekali. Dan ini konkret. Gitu. Karena dan sampai pernah pengalaman ibu saya itu sampai, ya sudah saya ongkosin. Itu hanya demi apa? Kakak saya bisa pulang dari Kalimantan, karena kakak saya nggak bisa nanti kalau ini gitu, bisa 3 tahun 5 tahun baru pulang, padahal ibu saya kangen. Terus akhirnya apa, kakak saya kan juga nggak enak, masa ibu membiayain gitu kan. Akhirnya apa, ya sudah, yuk mak saya antar, saya ajak bapak mama untuk datang ke Kalimantan, ke Pontianak, nengokin kakak saya dan anak-anaknya gitu ya. Jadi itu yang saya alami gitu. Jadi dari situ akhirnya ya memang ibu saya waktu itu terus, oh ya sudah, kalau kamu niat, yang penting kamu serius, kamu ini gitu. Dan sekarang dampaknya nih ya, saya kadang apa-apa yang dikangenin saya, padahal yang kadang apa ya, kakak saya yang di Wonosari, yang di Surabaya kadang pulang ngasih oleh-oleh gitu ya, tapi ya selalu yang diinget Romo gitu. Jadi sampai kadang kita bercanda gitu mas saya, itu loan kamu tuh kamu nggak ini, tapi yang diinget mama Romo terus bilang gitu, padahal aku tuh yang beliin tuh gitu. Gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Bahkan ya ya dari pengalaman saya gitu, relasi sebelum bapak saya meninggal ya, itu juga bagaimana bapak saya itu memberi inspirasi dalam hidup saya sebagai seorang imam gitu. Bapak saya itu yang meskipun Katoliknya belakangan, tapi karena dulunya kejawen gitu ya, itu kalau doa kuat sekali. Setiap saat tuh berdoa, bahkan kalau dulu berdoanya pakai kemenyan gitu ya, pakai keris gitu. Saya ingat waktu saya kecil masih SD sampai saya SMP, sebelum bapak saya jadi Katolik, itu setelah jadi Katolik berganti. Sudah nggak keris lagi, tapi Tuhan Yesus di meja. Tidak kemenyan lagi, tapi dengan lilin menyala gitu. Lalu berdoa dengan rosario setiap saat, dan itu selalu disampaikan, Romo saya doa untuk Romo, untuk mas-masmu semuanya di mana mereka berada gitu. Sampai akhirnya meninggal pun juga ya dengan tenang, dengan damai, bisa pamitan dengan semuanya gitu. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi anak tunggal nggak masalah, Tuhan pasti akan selalu menyertai keluarga itu gitu. Karena ingat Tuhan, anak itu kan titipan Tuhan. Tuhan yang minta, masa nggak dikasih.
Ya. Iya, Mo. Ini Romo ngomong seperti ngomong ke diri saya. Soalnya saya punya anak satu cowok, satu-satunya anak tunggal yang suka, udah mami saya mau jadi Romo. Aduh, tapi masih SMP. Gak Jadi Romo apa-apa. ngomong ini seperti mau ngomong ke saya. Tapi ya saya percaya. Gak apa-apa. Pokoknya jangan dipaksakan, biarkan dia yang memutuskan. Saya selalu begitu. Jadi karena belajar dari pengalaman saya nggak pernah diminta oleh orang tua saya nggak pernah oleh siapapun, tapi dari pengalaman saya gitu, dari pengalaman hidup saya ketika saya, karena dari kecil saya nggak pernah punya cita-cita untuk itu, untuk masuk menjadi Romo, masuk seminari, nggak ada. Itu justru ketika saya kerja. Waktu kecil saya maunya jadi guru. Ketika terus dalam perjalanan pengen menjadi pegawai bank gitu, saya mau jadi artis gitu aja dulu gitu, karena saya dunia seni gitu itu. Tapi dalam perjalanan Tuhan tuh mengubah itu semua. Jadi kita bolehlah pilih-pilih, aku mau jadi tentara, aku mau jadi ini, mau jadi itu, tapi semua itu Tuhan udah, pada akhirnya Tuhan menunjukkan kepada kita. Hanya masalahnya saya mau nggak menanggapi apa yang Tuhan sudah pilihkan untuk kita masing-masing itu gitu. Yang penting orang tua mendukung dan mendoakan supaya ya benar ini panggilan anak saya gitu. Jangan pernah memaksakan, oh kamu harus jadi Romo ya, kamu harus ini, enggak, jangan. Itu nanti akan berpengaruh dalam hidupnya dan tidak baik dalam perjalanan panggilannya. Karena apa? Kalau hanya demi orang tua, ketika orang tuanya sudah enggak ada, dia akan keluar. Karena sudah enggak ada yang lagi yang dibahagiakan, enggak ada lagi orang tua yang waktu itu menyuruh saya gitu. Maka itu enggak baik. Jadi lebih baik biarlah ya alam ini yang memurnikan, pengalaman-pengalaman dia yang memurnikan.